Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Salwa Tusadia dalam obrolan kita. Senang sekali saya hari ini sedang berada di kabupaten yang terkenal sekali dengan lumbung pangannya, yakni salah satu penghasil beras terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Dan luar biasa, saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan istri orang nomor 1 di Kabupaten Oku Timur, Ibu Dr. Sheila Noberta, SPA MKes. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Salwa. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Bu hari-harinya dalam minggu-minggu terakhir? Pastinya Ibu punya segudang kegiatan gitu kan? Alhamdulillah padat merayap. Padat merayap. Tapi hari ini punya waktu luang untuk berkesempatan ngobrol-ngobrol di sini Bu ya? Ya, alhamdulillah iya. akhirnya. Berarti Ibu dari Senin sampai Minggu itu sebagai seperti yang kita ketahui semua bahwa Ibu sebagai ketua TPKK itu gimana Bu? Boleh diceritakan sedikit Bu? Ya, dari Senin sampai Jumat itu full ya kegiatan PKK ya. Kemudian selain itu saya juga praktek tetap di RSUD Mertopura. Kalau Sabtu Minggu itu biasanya diisi dengan pengajian ya atau acara-acara keluarga. Jadi tetap ada khusus porsi keluarga. Jadi tetap bisa termanage dengan baik lah Bu ya. Nah, ngomong-ngomong soal TPKK Bu, ini kan kalau kita lihat Ibu sudah banyak sekali Bu ya prestasinya di TPKK ini. Mulai dari kalau kemarin saya lihat ada sebagai pegiat anti stunting juga. Itu boleh nggak Bu diceritakan sedikit Bu gimana? Ya, alhamdulillah. Sekarang TPPKK sudah banyak menorehkan prestasi ya. Itu semua berkat kerja keras dari pengurus, baik itu mulai dari kabupaten, kecamatan sampai desa dan dasawisma untuk menggerakkan program-program PKK. Salah satunya program PKK itu ada program penurunan dan pencegahan stunting ya. Saya kemarin mendapatkan penghargaan penggiat stunting, dokter penggiat stunting dari Perhimpunan Dokter Indonesia ya. Jadi mungkin mereka melihat kegiatan saya yang gencar untuk mencegah dan penurunan stunting itu, baik saya menggalakkan dan mengoptimalisasikan fungsi posyandu kembali ya, yang menjadi garda depan untuk kita melakukan penemuan terhadap anak-anak stunting ya. Kemudian inovasi-inovasi yang dibuat di posyandu, kemudian juga TPPKK kompak untuk menggerakkan masyarakatnya untuk rajin ke posyandu sehingga angka stunting bisa menjadi turun dan bisa kita cegah untuk kedepannya. Berarti sampai saat ini kira-kira sudah ada berapa program atau berapa banyak Bu untuk program di TPKK ini? Ya, kalau program banyak ya Mbak. Kita punya di PKK itu ada 10 program pokok PKK. Apa ya. aja itu Bu? Satunya itu penghayatan pengamalan Pancasila ya, dan duanya gotong royong. Itu termasuk ke dalam Pokja 1. Contoh kegiatannya banyak ya. Jadi seperti pola asuh anak remaja ya, itu misalnya kita memberikan penyuluhan narkoba kepada anak-anak, penyuluhan tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak ya, dan lain-lain. Penyuluhan 1000 hari kehidupan pertama itu juga termasuk ya. Kemudian untuk gotong royong juga kita punya kegiatan seperti pengajian ya, kemudian bantuan santunan untuk anak yatim ya, kemudian kaum duafa ya. Kemudian juga kita punya TPPKK Kabupaten Oku Timur, kita punya program sedekah Jumat rutin ya. Jadi di sekretariat kita Mbak Salwa, kita setiap hari Jumat kita bagi-bagi nasi, bagi-bagi sembako. Itu dari TPKK berarti ya? TPKK Kabupaten Oku Timur. Jadi kita berbagi, kemudian juga ada bantuan modal usaha. Jadi intinya segala pun apa bentuk kemanusiaan ya, bentuk kebaikan itu insya Allah juga oleh bisa, TPKK ya, Bu bisa ya? dibantu oleh program sedekah TPPKK. Berarti saat ini itu udah mulai dari berapa lama Bu? Udah sejak sudah berapa? Setahun ya. Sudah setahun berjalan. Kepemimpinan Bapak ya, saya ingat sekitar 5 bulan setelah Bapak dilantik sudah mulai bergerak. Berarti kalau progresnya Bu dilihat sekarang nih, kan udah setahun berjalan, pasti ada turun naik atau gimana, boleh diceritakan progresnya? Ya, kalau progres sih alhamdulillah ya. Sekarang kantor TPPKK, sekretariat kita itu hidup ya, rame ya, setiap Jumat itu pasti banyak orang yang datang ya, yang membutuhkan. Berarti itu kegiatannya jalan lah ya. Terus kita juga TPPKK Kabupaten Oku Timur, kita kemarin ada inovasi, kita membuka rumah ilmu. Jadi di kantor TPPKK kita membuka rumah ilmu, di mana rumah ilmu itu siapapun yang
punya keterampilan, punya ilmu pengetahuan ya, itu bisa mengajarkannya ke orang lain ya. Jadi dia sedekah infak ilmu, bukan hanya bentuk infak dari materi, uang, tapi bisa juga bisa dengan berbagi ilmu ya. Kemudian siapapun yang mau datang belajar, siapa saja boleh datang, gratis, nggak bayar. Semua difasilitasi oleh PKK. Itu berada di mana Bu rumah ilmu di itu? Sekretariat PKK di Cidawang. Ya. Jadi kita sudah punya kelas menjahit, ini sudah angkatan kedua dan ketiga. Jadi diajarin jahit sampai bisa. Jadi 3 sudah bulan ada yang bisa kelasnya. Bu? Sudah selesai satu kelas. 3 bulan kerja. Ini yang kelas yang angkatan kedua dan ketiga. Berarti dari sini juga menghasilkan SDM Bu ya, yang kemudian nanti ya bisa membuat inovasi baru lagi dari sini Bu ya. Harapannya kita membantu masyarakat untuk bisa menambah penghasilan ibu-ibu, kan dengan dia bisa menjahit, dia bisa membuka jasa menjahit, mendapat penghasilan keluarga. Itu pun bagian dari 10 program PKK, pendidikan dan keterampilan. Kemudian kita juga ada kelas mengaji untuk laki-laki dan perempuan. Setiap hari Jumat kita juga sudah melakukan banyak kelas baking, bikin roti kita udah pernah ya. Kemudian kita pernah juga bikin ayam ingkung ya. Ini mau bikin kelas salon rencananya, insya Allah mudah-mudahan menambah lagi lancar berarti bulan-bulan ini mengikuti perkembangan zaman ya. Nah pemirsa, ini sangat seru sekali, ternyata warga Oku Timur ini banyak kegiatan Bu ya, walaupun di sini terkenal dengan lumbung pangannya. Jadi ini boleh nggak bocoran sedikit, katanya akan ada makanan kemasan nih dari Oku Timur. Insya Allah doakan kita mau bikin sambal tempoyak kaleng ya. Ada 3 sebenarnya produk ya, sambal tempoyak kaleng ya. Kemudian yang kedua joro atau bekasan, yang ketiga sirup duku. Nanti tergantung yang mana yang mau kita dulukan. Jadi mungkin sambal tempoyak dulu. Nanti ini akan diteliti dulu di Balit Palembang. Insya Allah mohon doa semoga penelitiannya berhasil sehingga nanti Oku Timur sudah punya makanan oleh-oleh dalam bentuk kaleng. Produk baru ya, itu sirup baru. duku menarik banget. Nah jadi pemirsa, bahwa Oku Timur ini banyak keunikan dan yang mungkin belum diketahui oleh orang banyak Bu ya. Nah dengar-dengar katanya juga ada desa bebas merokok di sini Bu. Tapi jangan dijawab dulu karena pemirsa kita tunggu setelah jeda yang satu ini. Kembali lagi pemirsa dengan obrolan kita. Nah Bu, gimana Bu? Itu soal desa bebas merokok. Ya, kita punya inovasi ya, Desa Taraman, Kecamatan Semendawai Suku 3 itu ada pos Beman. Jadi posko boleh merokok. Jadi di desa itu disediakan khusus tempat orang-orang yang merokok sehingga orang-orang yang merokok tidak merokok di sembarang tempat dan tidak membahayakan orang lain. Apakah saat ini sudah berjalan Bu? Sudah, kemarin kita sudah launching ya beberapa bulan yang lalu, dan itu sampai sekarang betul-betul dimanfaatkan. Artinya jadi masyarakat di situ kalau mau merokok ya mesti ke pos itu, nggak boleh merokok sembarangan. Apakah semua masyarakat taat atau ada juga nih Bu yang masih bandel? Yang masih bandel ya paling 1-2 ya, semua taat karena kan dibuat seperti itu untuk kepentingan bersama ya, terutama untuk kesehatan ibu hamil, anak-anak supaya terbebas dari asap rokok yang merusak kesehatan. Itu di satu posko saja atau dibuat banyak posko Bu? Ada beberapa titik. Berapa titik? Sekitar 3 atau 4 kemarin itu kita buka titiknya. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri kan inovasi dari Ibu berarti Bu ya, bahwa untuk membuat sebuah posko yang dimana orang yang kalau mau merokok ya di situ, jangan di sembarang tempat gitu Bu ya. Jadi lingkungannya nggak tercemar juga. Itu dari segi kesehatan gimana Bu? Kalau menurut Ibu sendiri pandangan pribadi? Ya, kalau menurut saya sangat bagus sekali ya. Karena apa? Karena asap rokok itu sangat berbahaya ya, terutama perokok pasif. Ya, kalau perokok aktif itu malah mereka lebih tahan, lebih sensitif terhadap asap rokok. Tapi kita yang menghirup yang nggak ngerokok langsung itu lebih berbahaya karena kita tidak sensitif terhadap asap rokok. Dan itu kalau kita sediakan pos khusus untuk yang merokok, tentu asap rokoknya itu nggak terhirup dengan orang-orang di sekitarnya, terutama untuk ibu hamil, anak-anak tadi. Jadi untuk menjaga kesehatan lingkungan dan kesehatan diri kita sendiri. Berarti di posko itu ada apa aja Bu? Atau hanya disediakan posko saja atau gimana Bu? Ada posko saja, dan agak sedikit jauh dari kerumunan penduduk dan kerumunan orang-orang. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan Bu, ini kan Ibu kan sebagai dokter anak nih. Kalau kegiatan Ibu sebagai dokter anak ini, apakah mengganggu aktivitas Ibu selama menjalankan program TPKK atau gimana Bu?
Enggak sih, alhamdulillah selama ini bisa dihandle ya, karena juga saya punya jadwal ya. Jadi kalau memang terpaksa saya tidak bisa praktek ya, tidak bisa hadir ketika ada mungkin yang membutuhkan di rumah sakit, kan saya bisa konsul via WhatsApp, via telepon. Artinya tetap di bawah supervisi saya ketika merawat pasien. Berarti kalau dilihat-lihat Bu ya, kesimpulannya ini Ibu sering banget buat inovasi-inovasi Bu. Kalau dari segi TPKK tadi Ibu tadi ada pegiat anti stunting. Nah kalau dari Ibu sebagai dokter anak, boleh tahu nggak Bu, inovasi-inovasi apa saja yang udah buat? Inovasi yang saya jalankan banyak berhubungan dengan posyandu sebetulnya ya, karena posyandu sangat penting untuk kita optimalisasikan, terutama untuk pencegahan stunting. Jadi saya punya inovasi yang kemarin menjadikan saya pemenang inovator Ibu Ketua TPKK terbaik 2, itu Ipin Pesan Canting. Jadi ibu pintar, peduli selalu cegah stunting. Jadi saya membuatkan modul khusus ya untuk posyandu yang digunakan untuk penyuluhan untuk 3 segmen. Jadi untuk ibu hamil, kemudian untuk ibu-ibu yang punya bayi 0 sampai 6 bulan, dan untuk ibu-ibu yang punya balita umur 6 sampai 24 bulan. Saya buatkan modul khusus dan diberikan penyuluhan khusus. Kalau ibu hamil diberikan tentang kesehatan, kemudian dan gizi ibu hamil, dan tentang ASI eksklusif serta manajemen laktasi ya, supaya mereka siap ketika melahirkan anak. Mereka tahu pentingnya ASI eksklusif, Sudah teredukasi dengan baik, Bu, ya? dengan baik. Kemudian kalau untuk umur 0 sampai 6 bulan juga tentang pemberian ASI, kemudian tentang manajemen laktasi. Jadi kalau ketika mereka mengalami kesulitan dalam laktasi, mereka sudah tahu tindakan apa yang harus dilakukan karena mereka sudah teredukasi. Kemudian untuk yang 6 sampai 24 bulan mendapatkan tentang pemberian MPASI yang baik dan benar, sehingga anak-anak mereka tumbuh sehat. Baik, berarti kalau di posyandu itu sendiri apakah ada meja khusus satu lagi atau gimana itu Bu? Iya, itu tambah 1 meja khusus. Tambah khusus 1 meja, penyuluhan. berarti ada total 5 meja Bu ya kalau Ada biasanya. 6, jadi tambah 1 ada jadi 6. 6 ya. Biasa 5 jadi 6, pemirsa ditambahkan dengan 1, itu siapa yang menyuluhkan ya Bu? Yang menyuluhnya nanti itu perawat. Jadi sinkron dengan programnya Pak Bupati, 1 perawat 1 desa. Jadi nanti setiap hari posyandu perawat akan datang untuk memberikan penyuluhan tentang 3 segmen tadi. Baik, jadi itu inovasinya Bu ya. Banyak, masih banyak. Ada yang kedua, Gamis Baru Bu Kia. Jadi Gamis Baru Bu Kia itu setiap hari Rabu membaca, setiap 1 minggu sekali membaca buku KIA di rumah untuk para peserta posyandu dan untuk para kader, sehingga menambah pengetahuan mereka ya, seperti itu. Kemudian kita juga ada inovasi anting berlian ibu ya, jadi aksi penurunan stunting dengan memberikan cemilan protein hewani setiap bulan di posyandu. Karena apa? Untuk mencegah stunting, kita harus memberikan protein hewani untuk anak-anak kita, seperti itu. Terus kita juga kemarin di posyandu punya program Pro Pak Enos. Jadi program program pemberian gratis untuk administrasi kependudukan untuk anak-anak yang belum punya akte, belum punya KIA, belum punya KK, itu ada. Kemudian kita juga sebagai Bunda Literasi, saya juga punya inovasi Jus Aisyah, Jumat Serentak Bunda Berkisah, kemudian roadshow Bunda Literasi, kemudian untuk kelestarian budaya, saya punya inovasi Lestari Bidak Komring, jadi melestarikan kembali kain bidak komring yang ada di Komring yang sudah punah. Itu. Berarti Ibu ini kreatif banget ya, tadi ada Jus Aisyah, terus nama-namanya itu Ibu buat sendiri Bu? Iya, dibantu sama teman-teman untuk membuat nama. Ayo cari nama-nama yang unik ya, singkatan-singkatan yang eye catching supaya orang mudah mengenal nama tersebut. Nama tersebut. Nah, tadi saya dengar ada soal salon Bu, itu apakah ada kaitannya juga sama kesehatan masyarakat? Salon itu keterampilan. Oh, keterampilan Bu ya. Jadi kita memberikan keterampilan untuk ibu-ibu dasawisma di desa supaya mempunyai keterampilan dalam bidang tata rias ya, salon. Berarti sejauh ini kalau Ibu lihat sebagai ibu yang sekaligus menggerakkan kegiatan dan program-program ini, gimana Bu kesehatan masyarakat di Oku Timur? Kalau kesehatan sih alhamdulillah ya, tidak ada yang aneh-aneh. Alhamdulillah COVID juga udah bisa ditekan. Sekarang hanya terakhir sih saya cek kemarin hanya 2 ya yang positif ya, itu pun pendatang. Jadi secara garis besar alhamdulillah Oku Timur aman insya Allah. Nah, kira-kira pemirsa, saya juga ikut penasaran ini. Kita akan mengenal lebih dalam lagi bersama dengan Dr. Sheila dari sisi emosional. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan kita.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Sawatu Sadia dalam obrolan kita. Nah Bu, tadi kita udah banyak banget ya ngobrol-ngobrol mulai dari TPKK, terus juga dari segi kesehatan. Nah ini kita pengen lebih mengenal lagi Ibu Sheila secara pribadi. Kalau dari kegiatan sehari-hari tadi kan kerja, terus juga menjalani program-program, ada lagi kah Bu kegiatan-kegiatan yang Ibu ibarat itu bersifat pribadi Bu? Sebenarnya ya seperti ibu rumah tangga lain ya, sisanya ya saya menjalankan banyak peran. Tentu semua perempuan juga menjalankan banyak peran. Jadi saya sebagai ibu ketua TPPKK, kemudian dan ibu ketua-ketua lainnya banyak, alhamdulillah. Kemudian Perasaannya gimana Bu, perasaannya? ya amanah ya, yang namanya amanah harus dijalankan. Jadi harus tapi dijalankannya tuh semangat. senang atau gimana Bu? Alhamdulillah sampai saat ini saya dengan senang hati Enjoy jadi, Bu, ya? enjoy saja. Kemudian juga saya menjalankan aktivitas saya sebagai dokter, ya jadi ke rumah sakit, kemudian menerima konsul via telepon, kemudian juga seksio, ya operasi, ya itu juga kegiatan sehari-hari yang dijalankan. Kemudian juga saya sebagai rumah tangga seperti biasa, saya menjaga anak-anak, kemudian juga melakukan menyiapkan keperluan bapak, keperluan anak-anak, memasak dan lain-lain. Nah biasanya kan kalau kita di dalam berkeluarga itu Bu, dalam satu minggu itu ada ibarat ritual ataukah di hari Jumat kah ataukah hari Sabtu itu harus makan bareng atau lainnya, ada nggak Bu itu kegiatan khusus itu Bu? Ya Sabtu Minggu sih itu Sabtu Mbak Minggu. Salwa. Sabtu Kalau Minggu memang untuk keluarga. Kapan Bapak bisa, kita biasanya kalau itu makan di luar ya atau jalan-jalan keliling-keliling aja, kadang keliling-keliling sore bareng-bareng naik mobil tanpa pengawalan juga sering. Jadi kalau Jumat itu Bu ada nggak Bu? Atau Jumat berbagi atau lain sebagainya? Ya, program sedekah Jumat yang sebetulnya ini adalah perluasan dari program saya di Palembang Mbak Salwa. Jadi saya dulu sama teman-teman ngaji saya memang sudah bikin program etalase Jumat namanya, etalase sedekah Jumat. Kita di Palembang sudah punya 27 etalase. Jadi itu seperti apa Bu? Jadi kita menyiapkan etalase sedekah Jumat di masjid atau di tempat-tempat keramaian ya. Jadi yang nomor 28, nomor 29 itu ada di Oku Timur, yang satu di Sekretariat PKK Cidawang, yang satunya di Gumawang di Belitang. Jadi kita memang sudah lama, sudah hampir 4 tahun berjalan. Jadi ketika Bapak dilantik, saya berinisiatif membuka di sini dengan banyak program sebetulnya bisa. Jadi kami membagi nasi ya, makanan ke kaum duafa, ke yatim piatu ya. Kemudian kami bagi juga sembako. Kemudian kami juga membantu masjid atau pondok pesantren ya. Kemudian bantuan modal usaha ya, kemudian membantu pelunasan riba, membantu orang sakit yang nggak mampu, pokoknya semua yang berhubungan dengan kebaikan kemanusiaan itu insya Allah bisa dijalankan. Itu beneran ada etalasenya Bu atau gimana? Ada etalasenya. Etalasenya itu makanannya fasilitasi oleh kami sendiri. Jadi kami bersama-sama punya donatur, bersama-sama teman ngaji awalnya ya, semakin hari semakin banyak donatur dan alhamdulillah istiqomah. Jadi kalau mau buka etalase tinggal hubungin saya gitu ya, tim intinya. Oh berarti masih akan terus berkembang Bu ya? Insya Allah kalau ada yang mau, kadang kan teman-teman tuh saya mau dong Bunda Sela gitu kan, mau bikin etalase, nanti kami yang memfasilitasi, kami belikan etalasenya, kami belikan stikernya, nanti sama-sama kita bangun. Ada stikernya ya, juga ada stikernya. Itu sudah berjalan berapa lama Bu? Kalau kita udah di Palembang udah pekan 179. Kalau di Oku Timur pekan ke 79 kalau nggak salah. Sudah cukup lama juga Bu ya. Lama. Nah tadi Bu katanya ada pelunasan riba atau dan lain sebagainya, itu ada bedah rumah juga Bu ya? Ya, bedah rumah, tapi bedah rumah bukan program sedekah Jumat ya. Bukan Bedah program rumah sedekah ini, Jumat. Program TPPKK bekerja sama dengan pemerintahan daerah. Kita juga dari pemerintahan daerah untuk dana bedah rumah itu didapatkan banyak sumber. Bisa dari bantuan pusat, bantuan provinsi, bantuan pemerintahan daerah sendiri, kabupaten, bisa dari CSR, dan bisa dari infak OPD dan infak dari organisasi-organisasi. Nah itu sudah berjalan berapa tahun itu Bu? Oh sudah lama ya, dari sudah lama. Pak Deru itu sudah lama. Karena memang kebutuhan bedah rumah tuh terus bertambah ya. Sekarang aja yang pengajuan itu 1000, baru sekitar separuhnya yang baru terrealisasi. Jadi kedepannya mungkin kalau kita hanya mengandalkan pemerintah itu sangat sulit. Jadi ayo saya mengajak untuk semua organisasi-organisasi wanita ya, baik
baik itu PKK ya atau organisasi wanita lainnya yang ada di Oku Timur untuk bisa membantu sesama kita untuk membedah rumahnya dengan infak dari setiap organisasi. Itu saya mengajak semuanya. Jadi bahu-membahu lah Bu ya. Nah Bu, tadi sudah banyak kegiatan dan program-program ini. Saya penasaran apakah pengelolaannya ini Ibu dengan cara turun ke jalan atau gimana Bu? Boleh diceritakan? Ya, kita berkoordinasi dengan TPPKK Desa, ya, jadi dengan Ibu Ketua TPPKK Desa, mana warganya yang rumahnya sudah tidak layak huni, rumahnya tidak sehat, nah yang memang masuk kriteria, karena ada kriterianya Mbak Salwa. Jadi nanti yang masuk kriteria Ibu Ketua TPPKK Desa akan mengajukan ke kita bisa melalui PKK atau bisa melalui pemerintahan daerah, nanti akan diverifikasi apakah memang betul rumah ini layak untuk dibedah atau tidak. Berarti ada orang yang mendata khusus itu Bu? Iya, nanti dari TPPKK. Dari TPPKK yang melihat, kan ibu desa kan lebih tahu ya kondisi desanya. Nah mereka nanti yang tahu, oh warga saya ternyata di desa saya ada 5 nih yang butuh bantuan untuk bedah rumah. Nah dari desa akan berkoordinasi dengan TPPKK kabupaten pengajuannya, kasih tahu alamatnya, namanya gitu. Nanti kami mengajukan ke Pemda atau mencari sumber-sumber lain untuk bisa memenuhi kebutuhan bedah rumah tadi. Nah Bu, tadi kan kalau kita lihat sepertinya sudah cukup baik Bu ya dari segi kesehatan, terus juga banyak kegiatan-kegiatan. Nah, namun kalau untuk peran PKK sendiri Bu dalam sektor pendidikan seperti apa Bu? Ya, di TPPKK pendidikan tentu menjadi hal yang penting ya. Yang pertama, kita sangat peduli dengan pendidikan anak usia dini. Jadi saya pun sebagai Budak PAUD itu bekerja sama dengan pendidikan anak usia dini ya untuk memberikan pendidikan mereka untuk menjadi lebih baik, memberikan misalnya bimbingan teknis untuk para guru ya, itu PKK juga punya peran di situ. Nah Bu, obrolan yang cukup seru dan banyak pengalaman juga Bu ya, jadi kita lebih banyak mengenal juga tentang Oku Timur dan juga peran TPKK. Adakah Bu satu closing statement untuk khususnya juga warga Oku Timur Bu? Ya, untuk semua warga Oku Timur, saya sangat bangga ya dengan pencapaian yang dicapai selama ini oleh pemerintahan daerah maupun apa yang dikerjakan oleh ibu-ibu ketua TPPKK kecamatan beserta kadernya dari mulai kabupaten, kecamatan sampai dengan desa, di mana begitu sudah banyak menorehkan prestasi Mbak Salwa di provinsi ya, kemudian juga memberikan dampak yang sangat luar biasa, memberikan manfaat yang sangat luar biasa pada masyarakat. Dan kedepannya saya terus berharap untuk ibu-ibu TKK untuk terus menguatkan niatnya, meluruskan niatnya, dan membarakan semangatnya untuk terus menebar manfaat ya, kemudian bahu-membahu ya, bekerja sama untuk mewujudkan Oku Timur maju lebih mulia. Mari kita terus bergerak, berdaya, berkarya, dan berdampak untuk masyarakat. Terima kasih banyak Ibu Sheila atas obrolan yang sangat inspiratif dan juga mungkin menebarkan banyak kebermanfaatan untuk khususnya juga warga Oku Timur Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu karena sudah memberikan waktu luangnya pada hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya.